Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Oktia Saputri, NPM 11191800028 dari PGSDA 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk saya yang saya pakai untuk skripsi dengan judul Pengembangan Media Permainan Puzzle atau Papan Estafet Susun Puzzle berbasis pendidikan karakter pada anak tunagrahita di SD Inklusi. Sebenarnya, media permainan ini difokuskan kepada anak tunagrahita, tetapi nanti pada penelitian, semua siswa yang berada di kelas 3 atau teman-teman dari anak tunagrahita tersebut mengikuti semuanya. Namun, untuk penilaian dan sebagainya itu difokuskan kepada anak tunagrahita. Nah, untuk permainan sendiri akan dijelaskan seperti ini. Sebelum permainan dimulai, ibu guru atau peneliti akan menjelaskan tentang cara-cara melakukan permainan ini. Nah, itu sudah ada pada ini. Jadi nanti ini akan dijelaskan yaitu pedoman penggunaan media permainan puzzle atau papan estafet susun puzzle berbasis pendidikan karakter. Yang pertama yaitu peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok berisi tiga anggota. Kemudian yang kedua yaitu masing-masing kelompok mendapatkan 2 papan dan juga 1 puzzle. Yang ketiga, masing-masing anggota memainkan papan dengan cara jongkok di atas papan tersebut, dan papan tersebut akan dimainkan secara estafet menuju ke anggota yang lainnya. Nah, setelah semua anggota selesai memainkan papan secara estafet, maka anggota-anggota tersebut akan berkumpul. Setelah mereka berkumpul, mereka diminta untuk menyelesaikan potongan-potongan puzzle atau dengan cara disusun. Nah, sampai puzzle tersebut menjadi puzzle yang sempurna. Yang kedua yaitu ibu guru atau peneliti akan menjelaskan tentang peningkatan karakter melalui media permainan puzzle atau papan estafet susun puzzle. Nah, untuk peningkatan karakter-karakter tersebut adalah yang pertama, meningkatkan karakter kerja keras. Jadi di dalam melaksanakan permainan puzzle ini semuanya akan tertanamkan atau akan meningkatkan karakter kerja keras. Yang kedua yaitu meningkatkan karakter kreatif untuk menyusun puzzle dengan sempurna. Jadi nanti kan puzzle-nya itu berupa potongan-potongan. Nah, dari potongan-potongan tersebut akan disatukan atau disusun menjadi gambar yang sempurna, yaitu akan meningkatkan karakter kreatif. Yang ketiga yaitu meningkatkan karakter menghargai prestasi keberhasilannya dan juga keberhasilan orang lain dalam memainkan permainan puzzle ini. Jadi nantinya itu ketika permainan sedang berlangsung atau sampai selesai nanti itu akan ada apresiasi. Jadi teman-teman nanti ada yang menang itu pasti akan dapat diapresiasi, dan yang kalah itu tidak boleh untuk dihina-hina, itu tidak boleh gitu. Jadi dengan itu akan meningkatkan karakter menghargai prestasi. Oke, yang keempat yaitu meningkatkan karakter bersahabat atau komunikatif dengan teman-temannya. Karena dalam permainan puzzle ini dilakukan secara berkelompok, tentunya akan ada komunikasi antara anggota satu dengan anggota yang lain. Dengan itu berarti akan meningkatkan karakter bersahabat atau komunikatif. Terus yang terakhir yaitu meningkatkan karakter tanggung jawab. Jadi dalam menyelesaikan permainan puzzle ini dibutuhkan rasa tanggung jawab, dibutuhkan karakter tanggung jawab. Karena kalau tidak ada karakter tanggung jawab, otomatis teman-teman, terutama anak tunagrahita tersebut, tidak akan dapat menyelesaikannya atau sebelum permainan sudah menyerah. Sehingga ketika anak-anak melaksanakan permainan puzzle ini, berarti anak-anak tersebut sudah meningkatkan karakter tanggung jawab. Seperti itu, oke? Nah, ini adalah papannya, papan yang akan dimainkan secara estafet. Papan ini saya berikan kaki supaya apa? Supaya nanti ketika diinjak dan dimainkan secara estafet, papan ini mudah untuk diangkat. Kalau tidak ada kakinya, otomatis itu akan sulit untuk diangkat. Seperti itu. Nah, masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan 2 papan. Papan ini akan dimainkan secara estafet. Jadi seperti ini. Misalkan ini ya. Yang pertama itu
dia itu naik di atas sini dengan cara menjongkok. Terus yang depannya juga dikasih papan seperti ini. Nah, nanti setelah dia jongkok di sini, dia akan pindah ke sini. Nah, ini juga akan ditaruh di depannya, terus dia jongkok ke depannya lagi, ditaruh seperti itu, terus sampai anggota yang lainnya, dan sampai anggota terakhir, sampai selesai. Oke. Kemudian, setelah menyelesaikan papan secara estafet, akan menyusun puzzle. Jadi, puzzle-puzzle ini akan berupa potongan-potongan seperti ini. Jadi, nanti akan disusun seperti ini ya. Nah, hingga membentuk puzzle yang sempurna. Nah, jadi dari permainan puzzle ini untuk meningkatkan karakter-karakter 5 tadi. Nah, untuk gambar-gambarnya sendiri itu nanti ada 6. Ada 6 itu karena kemarin itu ketika saya sempro, saya mendapatkan masukan dari dosen sempro saya, yaitu untuk penelitiannya itu dilakukan secara uji coba 3 kali. Dari puzzle-nya ini sendiri sebenarnya ada 6 gambar. Ada 6 gambar, nanti akan ada 3 kali percobaan atau 3 kali uji coba. Karena itu masukan dari dosen sempro saya. Jadinya nanti ada 3 kali uji coba. Kalau hanya 1 kali uji coba berarti nanti belum bisa penerapan untuk peningkatan karakter-karakter tersebut. Jadi kalau 3 kali kemungkinan sudah mulai bisa diterapkan. Jadi yang pertama mungkin nanti diterapkan, tapi mereka mungkin hanya dapat mengenal saja. Yang kedua mereka mulai bisa menerapkan, yang ketiga mereka benar-benar bisa menerapkannya atau meningkatkan karakter-karakter tadi. Nah, untuk puzzle-nya sendiri itu ada 6 gambar. 6 gambar ini semuanya gambar binatang. Kenapa gambar binatang? Karena anak tunagrahita tersebut ketika saya melakukan wawancara atau observasi di awal itu, dia itu sangat tertarik dengan binatang-binatang. Nah, untuk binatang ini kemarin dapat masukan dari dosen sempro saya juga, kalau gambar binatangnya itu disesuaikan dengan materi yang berada di kelas 3, meskipun saya tidak mengambil mata pelajarannya. Nah, kebetulan di kelas 3 itu ada materi tentang hewan, yaitu hewan ada yang hidup di darat, di air, dan juga di 2 tempat. Nah, itu yang pertama nanti akan saya kenalkan, yaitu tentang hewan yang berada di darat. Yang pertemuan kedua saya akan mengenalkan hewan yang hidup di laut, dan yang pertemuan terakhir akan saya kenalkan hewan yang hidup di 2 tempat. Jadi kenapa ada 6 juga? Itu karena 1 kali permainan itu akan dimainkan oleh 2 kelompok. Otomatis kalau 2 kelompok berarti 2 puzzle gitu. Oke, dapat dipahami? Terima kasih. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai produk saya yang saya buat untuk skripsi. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kalau memang ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Kalau ada kebenaran berarti datangnya dari Allah. Nun wal kholami yuma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.